Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salihatun Nikmah, NIM 2010110066. Video kali ini dibuat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Sirah Nabawiyah yang diampu oleh Ibu Ulfa Rahmawati MPDI. Dalam video kali ini kita akan bercerita mengenai kisah Rasulullah SAW dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Bagaimanakah kisahnya? Ini dia kisahnya. Nabi Muhammad SAW dilahirkan yatim di rumah Abu Thalib dari Bani Hashim. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ia meninggal dunia saat beliau baru berumur 2 bulan dalam kandungan sang ibu, yaitu Aminah binti Wahbah. Dan setelah lahir, ia disusui seorang perempuan dari Bani Sa'ad bin Abu Bakar bernama Halimah binti Abi Zu'aid Abdullah bin Al-Haris. Orang-orang Arab mempunyai tradisi untuk menyusukan anaknya kepada para perempuan kampung. Selain perempuan kampung dapat menjamin gizi yang bagus, nilai sastra dalam bahasa orang perkampungan Arab juga tinggi. Suatu hari, saat Rasulullah SAW berusia 3 hari, Halimah Sa'diyah bersama sekitar 70 orang wanita dari perkampungan pergi ke Mekah untuk menawarkan susuan demi mencari kehidupan. Karena pada saat itu di Taif sedang dalam masa paceklik. Mengikuti tradisi tersebut, Abdul Muthalib mencari perempuan yang mau menyusui cucunya. Akhirnya, beliau menemukan seorang perempuan dari Bani Sa'ad bin Bakar yang bersedia menyusui Nabi Muhammad. Perempuan itu ialah Halimah. Dan suaminya bernama Al-Haris bin Abdul Uzzah yang biasa dipanggil Abu Habsah. Saudara-saudara susuan Nabi Muhammad adalah Abdullah bin Al-Haris, Anisah binti Al-Haris, dan Huzaifah atau Juzah binti Al-Haris. Julukannya adalah Syaima yang bertahi lalat. Dan julukan itu lebih dikenal daripada namanya sendiri. Dialah yang bisa mengasuh Nabi Muhammad dan Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muthalib, putra paman Nabi Muhammad. Halimah berkata, "Ketika aku meletakkannya ke atas pangkuanku, aku merasakan bahwa payudaraku penuh dengan susu. Dia menyusu sampai kenyang, dan begitu pula dengan anakku yang merupakan saudaranya. Keduanya segera tidur setelah itu, padahal kami tidak tidur sebelumnya," ujar Halimah. Namun, keluarga Harb bin Abdul Uzzah masih bimbang. Keluarga ini menghindari anak yatim karena minimnya materi yang akan mereka terima di tengah situasi paceklik yang berat. Apa daya, Halimah gagal memperoleh bayi lain. "Aku segan pulang tanpa bayi seperti teman-teman lain. Anak yatim itu untuk kubawa pulang saja," ujar suaminya. Akhirnya, kebimbangan Halimah dan suaminya itu sirna ketika mereka mengetahui bahwa anak yatim itu berasal dari keluarga terpandang, yaitu Bani Hashim. Selain itu, kakek bayi itu adalah Abdul Muthalib, juga dikenal sebagai pemimpin Makkah yang dermawan. Halimah berkata, "Aku disambut oleh Abdul Muthalib. Lalu dia berkata kepadaku, 'Siapa engkau?' Aku menjawab, 'Aku seorang perempuan dari Bani Sa'ad.' Abdul Muthalib bertanya, 'Siapa namamu?' Aku menjawab, 'Halimah.' Kemudian dia tersenyum sambil berkata, 'Selamat, selamat.' Dan kebahagiaan adalah berkat sifat yang di dalamnya terdapat kebaikan dan kemuliaan. Berat rasanya bagi Aminah untuk melepaskan bayi Muhammad. Pada akhirnya, Halimah membawa pulang bayi itu. Kemudian, bersama rombongan lainnya berangkat kembali ke lembah perdesaan Bani Sa'ad. "Semoga Tuhan memberi ganjaran," ujar Harb menghibur Halimah. Ketika ia hendak pulang, keledai tua Halimah yang sebelumnya lemah kini berjalan sangat cepat hingga teman-temannya terkesima dan bertanya kepada Halimah,
apakah keledai yang kamu tunggangi sama dengan keledai yang pernah kamu tunggangi ke Mekah dulu? Ketika Halimah membenarkan, mereka sangat terkejut. Setelah tiba di perkampungan Bani Sa'ad, suami Halimah keheranan atas perubahan yang terjadi terhadap dombanya. Padahal saat itu desa tersebut sedang mengalami kemarau panjang, tetapi susu domba mereka penuh sehingga lebih dari mereka perlukan. Selain itu, nampak ladang-ladang Halimah yang kembali menghijau setelah sebelumnya mengalami kekeringan. Begitulah keluarga ini terus memperoleh keberkahan hingga Muhammad tumbuh sehat dan kuat di daerah gurun. Tak disangka, kondisi ekonomi keluarga Harb membaik dan bertambah makmur. Muhammad membesar tidak seperti kanak-kanak lain. Sebelum sampai usia 2 tahun, beliau telah menjadi besar dan segar. Semasa Rasulullah bersama Halimah, beliau telah menyaksikan banyak keberkatan dari Rasulullah. Kata Halimah, setelah beberapa masa, kini bawa Muhammad pulang ke pangkuan ibunya. Walau bagaimanapun, kami tetap prihatin agar baginda terus tinggal bersama kami, karena kami dapat menikmati keberkatannya. Untuk itu, kami pun mengemukakan harapan ini kepada ibunya. Halimah berkata kepadanya, "Kalaulah pun benar, anakku ini terus tinggal bersamaku hingga meningkat tampan, pun ada baiknya, karena ku takut wabak-wabak di Mekah akan menyeranginya nanti," katanya lagi. Masih lagi Halimah merayu-rayu hingga Aminah pun membenarkannya dan membolehkan membawa pulang Muhammad bersamanya. Demikianlah halnya Rasulullah kembali tinggal ke pangkuan Bani Sa'ad. Hingga apabila Rasulullah meningkat 4 atau 5 tahun, di mana berlakunya peristiwa pembelahan dada baginda. Imam Muslim telah meriwayatkan sebuah hadis dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW telah didatangi Jibril. Dia ketika baginda sedang bermain-main dengan anak lain, Jibril memegang baginda dan merebahkannya, lalu dibelah dadanya dan dibawa keluar hati dan dikeluarkan segumpal darah dari dalamnya. Dengan berkata, "Inilah bagian tempat syaitan bersarang." Setelah itu, dicucikan hati baginda di dalam sebuah telam emas dengan air zam-zam. Setelah itu, disembuhkan semula badannya dan dibawa semula Rasulullah ke tempat anak-anak tadi. Manakala anak-anak lain berlarian pergi menemui ibunya Halimah dan menceritakan. Dengan kata mereka, "Muhammad telah dibunuh." Apabila mereka menemuinya, semua didapati baginda dalam keadaan pucat. Halimah terasa takut dengan peristiwa tersebut. Dengan itu, beliau memulangkan Rasulullah ke pangkuan ibundanya, yakni Aminah. Analisis dari segi kisah dan ibrah dari kisah tersebut ialah, saat usia Rasulullah antara 4-5 tahun, terjadilah peristiwa pembelahan dada Rasulullah oleh malaikat, di mana dada Rasulullah dibelah dan dibawa keluar hati dan dikeluarkan segumpal darah dari dalamnya. Kemudian, betapa pentingnya ASI yang berkualitas bagi gizi seorang bayi. Kemudian, keberkahan terjadi pada Halimah dalam segala hal, nampak pada lancarnya air susu dari payudaranya dan lancarnya air susu pada binatang ternaknya yang sebelumnya tidak cukup untuk anaknya. Keberkahan itu juga nampak pada tenangnya terhadap bayi anak Halimah yang sebelumnya sering menangis mengganggu ibunya yang membuat tidak bisa tidur. Selain itu juga terdapat keberkahan yang nampak pada ladang-ladang Halimah yang kembali menghijau setelah sebelumnya mengalami kekeringan, dan masih banyak lagi keberkahan-keberkahan yang didapat oleh Halimah. Kejadian ini menunjukkan betapa tingginya derajat dan martabat Rasulullah SAW di sisi Allah, bahkan semenjak beliau masih kecil. Di antara bentuk kemuliaan Allah kepadanya
menolong adalah pemuliaan Allah kepada rumah Halimah lantaran keberadaan Rasulullah SAW di tempat rumah Halimah menjadi sebab utama bagi datangnya keberkahan dan pemuliaan ilahi. Seorang anak yatim bukan untuk dihindari. Justru anak yatim adalah suatu pembawa berkah bagi orang-orang di sekitarnya. Itulah sedikit kisah Rasulullah SAW dalam asuhan Halimah Sa'diyah. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan atau kekurang tepatan dalam kisah sejarah ini. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.